Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Akbar, mahasiswa Stain Majene, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir fa idza nukira fin naqur fadzalika yawma'idhin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 10 dan hukum tajwidnya. Nah, langsung saja kita masuk ke ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Nah, di dalam ayat pertama ini terdapat 3 hukum bacaan, yaitu yang pertama di kalimat ya ayyuha. Nah, di situ terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Nah, hukum bacaan disebut mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka cara membacanya itu dipanjangkan 2,5 alif atau 5 harokat. Selanjutnya hukum bacaan yang terdapat pada Al-Muddatsir. Kita lihat alif lamnya. Alif lamnya di sini hukum bacaannya di situ adalah alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena alif lamnya di situ dibaca dengan jelas. Karena ketika alif lam itu bertemu dengan huruf hijaiyah seperti ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, hamzah, dan ha dan ya. Maka alif lamnya itu harus dibaca dengan jelas. Kemudian Al-Muddatsir, di situ ra-nya itu adalah ra tarqiq atau ra tipis. Kenapa bisa dikatakan ra tipis? Karena sebelum ra itu ada huruf yang berharokat kasrah, makanya dikatakan ra tipis atau ra tarqiq. Kemudian kita masuk ke ayat kedua yang berbunyi kum fa'anzir. Di ayat kedua ini terdapat lagi 3 hukum bacaan. Yang pertama terdapat pada kum fa'anzir, mim mati ketemu fa, yaitu idhar syafawi. Pengertian idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka cara membacanya adalah harus terang dan jelas dan tidak mendengun. Kemudian pada kalimat fa'anzir, nun sukun bertemu dengan zal. Hukum bacaannya di situ adalah yaitu ikhfa atau ikhfa hakiki. Ya, di mana apabila pengertian ikhfa itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang tersusun dalam kalimat yang dimana disebutkan di dalam kitab Hidayatus Sibyan, yaitu wa akhfiyanna indal baqi ahrufi jumlatuha 15 fa'arifi sifza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fitu qanda zalima. Dan maka cara membacanya adalah dimasukkan atau disamar-samarkan dengan mendengun. Mendengunnya itu 2 harokat atau 4 harokat. Kemudian fa'anzir, ra-nya di situ adalah ra tarqiq, ra tipis lagi karena
sebelum ro itu ada huruf yang berharokat kasrah. Kemudian kita masuk ke ayat ketiga yang berbunyi wa rabbaka fakabbir. Nah, di situ wa rabbaka, hukum bacaan di situ ro-nya itu adalah ro tafkhim atau ro tebal. Kenapa dibaca ro tebal? Karena huruf ro itu berharokat fathah, maka dibaca tebal. Kemudian fakabbir, ro-nya di situ di kalimat fakabbir itu adalah ro tarkik, ro tipis, karena yang seperti yang di atas tadi, karena ro sebelum ro itu ada huruf yang berharokat kasrah, maka ro-nya itu dibaca tipis. Kemudian kita masuk ke ayat yang keempat yang berbunyi wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyaba di sini yang pada kalimat wa yang ya-nya panjang itu, di situ hukum bacaan di situ itu disebut mad tabi'i, karena mad tabi'i itu apabila ada alif yang terletak sesudah fathah atau ya sukun terletak sesudah kasrah atau juga huruf waw yang terletak sesudah dhammah, maka ini dihukumi sebagai hukum bacaan mad tabi'i. Nah, seperti yang di ayat ini, ada alif sebelumnya alif itu ada huruf yang berharokat fathah, maka disebut hukum bacaan itu sebagai mad tabi'i. Kemudian fatahhir, ra-nya di situ yang seperti tadi, ra tarkik, ra tipis, karena sebelum ra itu ada huruf yang berharokat kasrah. Kemudian kita masuk ke ayat kelima yang berbunyi warrujza fahjur. Nah, di sini terdapat hukum bacaan yang pertama adalah alif lam syamsiyah yang terdapat pada kalimat warrujza. Alif lamnya di situ ada alif lam syamsiyah. Kenapa? Apa yang disebut dengan alif lam syamsiyah? Yaitu ketika menghadapi beberapa huruf hijaiyah, yaitu ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, ba, ta, dha, lam, nun dan selain itu. Ciri-ciri bentuk alif lam syamsiyah ialah di mana bacaan alif lam memiliki tanda tasydid, seperti yang di sini. Sesudahnya itu ada tanda tasydid, maka tidak dibaca jelas alif lamnya. Contoh seperti tadi warrujza, bukan wal rujza tetapi warrujza. Kemudian kita lihat lagi ar-rujza. Ar-rujza ini hukum bacaannya di situ adalah qalqalah sughra, yaitu adalah pantulan kecil. Yang dimaksud qalqalah sughra itu apabila ada salah satu huruf qalqalah itu berharokat sukun, yaitu huruf qalqalah itu qaf, ta, ba, jim dan dal, yang berharokat sukun atau mati dan bukan karena waqaf, itu qalqalah sughra. Seperti di sini ar-rujza, bukan waqaf tapi mati hurufnya. Kemudian fahjur, jur, ra-nya di sini adalah ra tafkhim, ra tebal, karena sebelum ra itu ada huruf yang berharokat dhammah, seperti yang tadi sebelumnya ar-rujza tafkhim juga, karena huruf sebelum ra itu ada huruf yang berharokat fathah. Kemudian kita masuk kepada ayat 6 yang berbunyi wala tamnun tastakbir. Nah, pada ayat di sini, pada kalimat wala di situ terdapat hukum bacaan yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i itu apabila ada alif yang terletak sesudah fathah atau ya sukun
terletak sesudah kasrah atau juga huruf waw yang terletak sesudah dhammah, maka itu hukum bacaannya itu disebut mad tabi'i seperti yang tadi. Apabila ada alif, sebelum alif itu ada huruf yang berharokat fathah seperti tadi wala, maka hukum bacaannya itu disebut mad tabi'i dan cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian tamnun, mim mati ketemu nun. Hukum bacaan di situ nun mati ketemu nun adalah idhar syafawi, yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka cara membacanya harus jelas dan terang dan tidak mendengung. Kemudian nun taksir, nun mati ketemu ta. Hukum bacaan nun mati ketemu ta itu adalah ikhfa hakiki seperti tadi yang dijelaskan. Maka cara membacanya harus dimasukkan atau disamar-samarkan dengan mendengun. Kemudian tastaksir, ro-nya di sini adalah ro tarkik, ro yang dibaca tipis karena sebelum ro itu ada huruf yang berharokat kasrah. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-7 yang berbunyi wali rabbika fasbir. Di sini terdapat 2 hukum bacaan saja. Yang pertama itu wali ra-nya di situ ada tafkhim yang dibaca tebal karena ra itu berharokat fathah. Jadi kalau ada huruf ra itu yang sebelumnya itu berharokat kasrah tapi huruf ra itu tetap berharokat fathah, maka itu tetap hukumnya dibaca tebal karena ra itu sendiri yang berharokat fathah, jadi dibaca tebal, tidak dibaca tipis. Kemudian fasbir, di sini juga ra-nya itu dibaca tipis karena huruf yang sebelum ra itu berharokat kasrah. Kenapa mesti yang sebelum ro itu dilihat tidak kayak seperti tadi? Karena huruf ro itu di situ berharokat sukun, maka apabila huruf ro itu berharokat sukun, maka yang dilihat itu adalah huruf yang sebelumnya berharokat apa, maka itu menentukan hukum tajwidnya. Kemudian kita masuk ke ayat yang 8 yang berbunyi idza nukira fin naqur. Pada ayat ini di kalimat idza di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Seperti tadi juga apabila ada alif yang sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah, maka hukum bacaan itu disebut mad tabi'i dan cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian nukira, ra-nya di situ ada tafkhim, ra tebal karena huruf ra itu berharokat kasrah. Fin naqur, an-naqur alif lamnya di situ adalah alif lam syamsiah. Kenapa? Karena alif lamnya itu tidak dibaca. Misalkan kalau alif lamnya itu dibaca, maka itu adalah alif lam qamariyah. Dan ini alif lamnya ini tidak dibaca, maka dikatakan alif lam syamsiyah. Kemudian an-naqur, nun di situ adalah nun tasydid yang hukum bacaannya di situ adalah gunnah. Gunnah ini apabila ada huruf nun dan mim yang bertasydid, maka disebut hukum bacaan itu disebut gunnah. Maka cara membacanya bisa dipanjangkan 2 harakat atau 2,5 atau 5 harakat atau 2,5 alif. Kemudian an-naqur, na-nya di situ yang panjang ada alif yang sebelumnya itu ada huruf yang berharakat fathah disebut mad tabi'i. Kemudian kur, ra di sini ra-nya ra tafkhim adalah ra tebal karena sesudah ra itu ada huruf yang berharakat sukun. Dan satu lagi hukum bacaan di kalimat an-naqur itu adalah mad arid li sukun.
Mad arid li sukun itu apabila ada mad tabi'i yang berada di akhir ayat seperti an-nakur. Itu adalah hukum bacaan mad tabi'i yang di akhir ayat. Maka hukum bacaan itu disebut mad tabi'i. Cara membacanya dipanjangkan 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-9 yang berbunyi fadzalika yawma idzin yawmun asir. Pada kalimat fadzalika di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Kenapa hukum mad tabi'i? Karena zalnya di situ terdapat kasrah yang berdiri. Kemudian kita masuk pada kalimat yauma idzin. Yaw di situ adalah mad layyin. Mad layyin ini apabila ada waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah, maka itu disebut adalah mad layyin. Yauma idzin. Maka cara membacanya adalah dengan jelas. Kemudian yauma idzi yaumun asir. Dzi yaumun, tanwin ketemu ya adalah hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, karena tanwin ketemu ya. Karena apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu mim nun waw ya, maka cara membacanya harus dimasukkan dengan cara berdengun. Harus dimasukkan dengan cara berdengun. Minimal berdengunnya itu 2,5 alif atau 5 harokat, atau tidak 1 alif 2 harokat. Kemudian yaw di sini adalah mad lain lagi karena ada waw sukun yang sebelumnya waw sukun itu ada huruf yang berharokat fathah. Kemudian mun'asir, tanwin ketemu mun'ah, tanwin ketemu ain. Tanwin ketemu ain ini hukum bacaannya adalah izhar khalqi. Izhar khalqi ini apabila ada tanwin atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf khalqi yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Itu maka cara membacanya harus jelas dan terang dan tidak mendengun. Yaumun asir. Sir di situ terdapat hukum bacaan mad arid li sukun, karena di situ yang pada ayat terakhir itu terdapat hukum bacaan mad tabi'i seperti tadi. Apabila ada mad tabi'i yang berada di akhir ayat, maka hukum bacaan disebut itu adalah mad arid li sukun. Kemudian roknya itu adalah rok tarkik, rok yang dibaca tipis. Kemudian kita masuk pada ayat ke 10, ayat yang terakhir yang berbunyi alal kafirina ghairu yasir. Alal kafirina, ala alif al kafirin, al kafir itu alif lamnya itu adalah alif lam qamariyah karena alif lamnya dibaca. Kemudian kafirina, ka-nya itu panjang itu adalah mad tabi'i karena harokatnya itu adalah fathah yang berdiri. Kemudian rina, kafirina itu adalah pembacaan mad tabi'i juga karena huruf ya, sebelum huruf ya itu ada huruf yang berharokat kasrah, maka disebut hukum bacaannya mad tabi'i, dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Kemudian ghairu di situ adalah mad layyin karena apabila ada huruf waw sukun atau ya sukun sebelumnya itu ada fathah, maka disebut mad layyin. Kemudian ghairu yasir itu adalah hukum bacaannya di situ ada 2. Yang pertama mad arid li sukun, yang dimana mad tabi'i yang berada di akhir ayat maka disebut mad arid li sukun
maka cara membacanya dipanjangkan 2,5 alif atau 5 harokat atau 1 alif 2 harokat. Kemudian ra-nya itu adalah ra tarkik, ra tipis, karena sebelum ra ada huruf yang berharokat sukun. Dan itulah tadi penjelasan tajwid Quran surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan terima kasih banyak apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri Al-Fakir sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.